Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita kembali membahas satu demi satu hadis dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Buyu'. Kita berada di pertemuan yang ke-7 dari pembahasan Kitabul Buyu' ini. Masih seputar jual beli. Yang kita bahas kalau di terjemahan yang biasa kami pakai yang ini bisa dapatkan di Uraifi Store 0852 00 171 222 atau bisa cek di Marketplace Rumeso Store. Nah, itu juga bisa dapatkan buku ini. Kita nanti lihat di hadis 815 16 sampai 820. Sekitar 6 hadis kita bahas. Nanti kita gali satu persatu. Dan bahasan yang terakhir itu tentang hukum jual beli gharar. Apa sih gharar? Nanti kita akan lihat di hadis yang terakhir kita bahas pada malam hari ini. Adapun di versi kami kitab asli penomorannya hadis 792. Coba dibaca dulu. Hadis 815. Baik. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, Jabir ya. Dar Ibnu Umar. Oh. Ibnu Umar itu Ummahatul Aulad. Oh, hadis 814. Ini di atasnya. Ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala naha Umaru an bai'i ummahatil aulad faqala la tuba'u wa la tuhabu wa la turathu yastamti'u biha ma bada lahu fa iza mata fayahuratun. Rawahu Malik wal Baihaqi wa qala rafa'ahu ba'dur ruwah fawahimah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, radhiyallahu anhuma berkata, Umar melarang menjual budak-budak yang memiliki anak dari hasil dengan majikannya. Ia namanya Ummahatul Aulad atau Ummul Walad. Ya, terus. Ia berkata, tidak boleh dijual, diberikan dan diwariskan. Ia boleh menikmati sekehendaknya, dan jika si majikannya meninggal atau mati, maka ia merdeka. Diriwayatkan Malik dan Al-Baihaqi, dan ia menyatakan bahwa sebagian perawi menganggap hadis ini marfu, namun ia keliru. Terus di hadis berikutnya lagi, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kunna nabi'u sarariyana ummahatil aulad wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun la nara bidzalika ba'san. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa Sahih Ibnu Hibban. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami biasa menjual budak-budak wanita kami, ibu dari anak-anak atau umul walad, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Beliau tidak mempermasalahkannya. Diriwayatkan An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni,
Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban. Baik. Kesimpulannya yang bisa kita ambil dari sini, namanya ummul walad itu, jadi ada seorang wanita yang digauli oleh majikannya, kemudian memiliki keturunan. Nah, keturunan ini adalah dia panggil sebut untuk ibunya itu adalah ummul walad. Nah, faedah dari hadis ini diharamkan jual beli ummul walad. Dan kalau kita lihat dari hadis kedua, itu dikatakan kami dahulu melakukan jual beli sarirona, menjual budak-budak wanita kami dari anak-anak, menjual budak-budak wanita kami ibu dari anak-anak, yaitu ummul walad. Dan Nabi SAW masih hidup, beliau tidak mempermasalahkannya. Kalau dari dalil kedua menunjukkan dibolehkannya menjual ummul walad, karena ini praktek sahabat. Berarti kesimpulannya ada perbedaan pendapat. Yang paling kuat ummul walad, tadi ada majikan itu menggaulinya terus memiliki keturunan, ummul walad ini boleh diperjualbelikan. Namun kata Asy-Syaukani, lebih hati-hati, hindari saja jual belinya. Karena dalam perkara ini kata Imam Syaukani masih masuk dalam perkara syubhat. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis 794, 795. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah SAW an bai'i fadlil ma' rawahu Muslimun wa zada fi riwayatin wa an bai'i dirabil jamal. Satu hadis lagi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli rawahu al-Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual sisa kelebihan air. Diriwayatkan Muslim, dalam suatu riwayat ia menambahkan dan mengupahkan persetubuhan unta jantan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengupahkan persetubuhan binatang jantan. Diriwayatkan Al-Bukhari. Nah, disebutkan dari hadis Jabir, Rasulullah SAW itu melarang menjual sisa kelebihan air. Dan ada riwayat tambahan katakan wa an bai'i dirabil jamal, dan dilarang mengupahkan persetubuhan unta jantan. Kemudian dari Ibnu Umar itu berkata Rasulullah SAW itu melarang mengupahkan persetubuhan binatang jantan. Rasulullah SAW itu melarang mengupahkan persetubuhan binatang jantan. Nah, hadis ini tadi disebut fadlul ma', kelebihan air itu maksudnya al-ma'u zaid, air tambahan, an kifayati sahibihi, yang lebih dari kebutuhan atau kecukupan orang yang memilikinya. Jadi airnya itu berlebih. Itu fadlul ma', air berlebih. Wal ma'ul ladzi fil falah, ada di sini, ada di sawah sana untuk air tadi. Wa yuhtaju ilaihi li ra'il kal'i, dan dibutuhkan untuk rerumputan. Kemudian ada dirabil jamal, kemudian ada asbul fahli. Dirabil jamal itu dan mengupahkan persetubuhan unta jantan. Jadi dikawinkannya dengan unta betina, ya, nanti dibayar. Kesimpulannya, hadis ini jadi dalil diharamkannya jual beli kelebihan air. Jual beli kelebihan air.
Sifat air ini dia berada di tanah lapang. Jadi ketika berada di, ini kelebihan air ya, ketika berada di sawah, nah, itu tempat orang terlewat. Nah, situ mendapatkan sumber air. Ada yang situ mendapatkan sumur, mata air, dan budak. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, masih hadis yang sama ya. Hadis 816 817. Hasilnya jadi dalil dilarangnya jual beli. Tadi kelebihan air, sperma pejantan di sini. Ini menurut jumhur ulama. Alasannya kenapa kok jual beli sperma itu tidak boleh? Karena barang tersebut ya ma'dum indal akdi. Sebenarnya tidak ada ketika akad itu berlangsung. Wa ghairu makdurin ala taslimihi. Dan tidak bisa diserah terimakan. Jadi tadi sperma itu kalau jual beli ada dua masalah di sini ya. Sini ada problemnya ya. Kalau spermanya itu yang dijual, maka ada masalah itu jual sesuatu yang tidak ada. Problemnya dua ya. Satu, jual sesuatu yang tidak ada. Problem yang kedua itu yang dijual tidak bisa diserah terimakan. Jadi kalau ada dalam jual beli itu sifat barang seperti ini ya. Itu yang pertama, ya tidak ada apa yang mau dijual, tidak bisa diserah terimakan kok. Yang kedua yang dijual tidak bisa diserah terimakan. Nah, yang pertama tadi tidak ada, ma'dum. Ketika akad, mana barangnya? Tidak ada. Memang tidak ada yang mau dijual gitu. Yang kedua, yang dijual tidak bisa diserah terimakan. Nah, terus hadis yang berikutnya lagi. Hadis 818 di terjemahan, kalau di buku bahasa Arab kami 796. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW naha an bai'i habalil habala wa kana bai'an baya'uhu ahlul jahiliyah. Kana rajul yabta'ul jazura ila antun tajannaqa sumatun tajul lati fi batniha, muttafaqun alaihi wa lafzul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang menjual belikan hewan yang akan dikandung oleh hewan yang masih dalam kandungan. Ini adalah jual beli yang dilakukan masyarakat jahiliyah, yaitu seseorang membeli unta yang akan dibayar nanti bila ia melahirkan,
Kemudian anak yang masih berada dalam perut itu juga melahirkan. Muttafaqun alaih, dan lafadznya menurut riwayat Al-Bukhari. Ini larangan jual beli habalil habalah. Ya, larangan jual beli habalil habalah. Jadi ada hewan yang akan dikandung oleh hewan yang masih dalam kandungan. Jadi sudah ada hewan yang bunting, terus di dalamnya lagi ada hewan, diperkirakan lagi punya anak. Jadi seorang beli unta yang akan dibayar nanti ketika ia melahirkan, kemudian anak yang masih berada dalam perut itu juga melahirkan. Nah, faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil dari hadis habalil habalah. Jadi yang diinginkan itu janin yang ada pada perut ibunya ketika akad. Jadi ketika akad itu berlangsung, jadi mau beli janin yang ada pada perut ibunya. Padahal itu saja belum ketahuan. Itu yang maksudnya habalu. Ada lagi istilah habalil habalah. Habalah ini bentuk jamak dari habil. Jadi kesimpulannya di sini ada goror ya, nanti ada goror yang nanti kita akan jelaskan. Di sini kan tunggu sampai bayi yang ada dalam janin itu mengandung lagi, punya ya anak perempuan, nah baru gitu. Jadi ada habil habala itu. Jadi jual belian terjadi. Ini gorornya ini nggak jelas banget ya. Di dalam perut ibunya ini sudah ada janin. Nah, janin ini keluar dulu, punya anak. Ya. Baru anak ini lagi tunggu punya anak. Nah, baru ini nanti dibeli. Nah, faedah dari hadis ini yang pertama, hadis ini jadi dalil larangan jual beli habalil habalah. Bahkan larangannya itu larangan tahrim, diharamkan. Kemudian hadis ini jadi dalil juga secara umum karena tadi ada ketidakjelasan, berarti jual beli goror tidak boleh. Lalu hadis berikutnya lagi di terjemahan hadis 819 kalau di buku asli halaman hadis 797 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW naha an bai'il wala'i wa an hibatihi muttafaqun alaih. Rasulullah SAW itu melarang jual beli wala dan menghibahkannya. Ya, jual beli wala dan menghibahkannya. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini nanti di terjemahan itu hadis nomor 819 ya. Nah, kesimpulannya dilarang tadi jual beli wala. Wala kemarin itu yang seorang budak dapat hak waris ya. Nanti yang majikannya nanti dia akan serahkan pada majikannya kalau sudah meninggal dunia. Nah, ini jadi dalil dilarang jual beli walaul itqi. Ya, dilarang jual beli wala.
Terus yang terakhir, nah ini yang penting hadis tentang jual beli gharar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu melarang dari jual beli hasah. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharari. Rasulullah SAW itu melarang dari jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar secara umum. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini jadi dalil larangan jual beli hasah. Hasah itu apa ya? Jadi penjual itu nanti bilang pada si pembeli, nanti kalau ada tongkat yang jatuh ini atau ada batu yang jatuh ini, maka itu yang kamu beli. Juga ada yang katakan bahwasanya pengertiannya itu adalah pembeli katakan pada penjual katakan pada pembeli, penjual katakan pembeli, ya lemparlah batu ini, nanti jatuh di mana, nah itu baju milikmu. Berarti untung-untungan di sini, nah itu jadi masalah lagi. Sedangkan gharar itu pengertian fuqaha adalah makana masturul akibah, yang tidak jelas hasil akhirnya. Jadi kesimpulannya, jadi di sini kita ambil kesimpulan dilarang jual beli hasah. Hasah tadi ada dua bentuk ya, penjual katakan pada pembeli, nanti batu ini saya lempar jatuh di mana, nah itu pakaian yang kamu beli. Nah itu untung-untungan di situ ya. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini jadi larangan jual beli gharar. Apa itu gharar? Maka surah fihi al-gharar wa ghalaba alaihi hatta sara yusafu bi bai'il gharar. Fahada la khilafa fi man'ihi. Nah, jika yang dimaksud dengan gharar di sini adalah gharar yang banyak atau gharar yang dominan, maka jual belinya jadi masalah. Adapun kalau ghararnya itu sedikit, jika ghararnya itu sedikit nanti dimaafkan. Karena biasanya sulit dihindari. Seperti misalnya ya, kan tadi sesuatu yang tidak jelas ya, tapi kalau sedikit dimaafkan. Kita beli rumah, rumah di sini ada ya, talutnya atau pondasinya. Yang dibeli rumah, tetapi ini juga ikut. Ini tidak jelas. Namanya gharar. Ini tidak jelas, namanya gharar. Jadi kalau gharar sedikit itu dimaafkan, kalau gharar banyak ya tidak dimaafkan. Ada misalnya beli kambing, kambingnya itu kambing betina, punya susu atau tidak. Nah, susu atau tidak itu kan ikutan, maka tidak masalah. Nah sekarang yang para ulama beda pendapat kapan disebut gharar sedikit, kapan disebut gharar banyak. Kalau gharar sedikit kan dimaafkan. Nah kalau gitu standarnya membedakan gharar sedikit dan banyak. Nah ini kembali ke ya kesepakatan atau pembahasan ya di urf masing-masing masyarakat. Kapan itu ghararnya, ketidakjelasannya dikatakan banyak, kapan dikatakan sedikit.
Wallahu a'lam bishawab. Besok kita bahas lagi nanti kan di channel Remaso TV. Insyaallah besok malam di waktu yang sama. Baik, kami beri waktu ada sekitar 15 menit. Silakan boleh tanya umum. Kami buka tanya jawab. Monggo. Jadi resen dulu atau chat di Zoom. Silakan. Baik Ustaz, terlebih dahulu silakan Bapak atau Ibu Marhamah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan ada teman saya menawarkan bisnis syariah, kayak bisnis rempah Cina begitu. Terus? Bisnis ini tuh sudah mendapatkan sertifikat syariah dari Syariah Indonesia. Terus setelah ikut seminarnya, itu kayak bukan untuk menjual barangnya, tapi lebih ke pengrekrutan atau mengajak teman-teman kita untuk jadi kaki kita di bawah kita gitu, Ustaz. Contohnya kayak ada paket gold, silver, gold, sama platinum gitu. Kalau kita misalnya udah ke paket gold, sudah bayar berapa juta, kita kalau mau naik ke platinum, kita nggak usah bayar berapa juta. Hanya kita rekrut 2 teman kita di bawah, kalau dia ambil gold, kita akan naik ke platinum gitu, Ustaz. Itu kayak sistem piramida bukan, Ustaz? Ya, itu piramida itu. Setiap masuk nanti ada uang member. Iya, ada untuk tapi kita dapat barangnya begitu, Ustaz. Harga produk normal atau tidak dengan harga pasar? Harga produk kita dapat 15% diskon ya, Ustaz. Bukan lebih mahal ya? Iya. Kalau lihat dari sisi ini tidak masalah sih. Ciri-ciri MLM itu yang masalah kalau harga itu beda jauh dengan harga pasar, dia lebih tinggi. Sehingga nanti kelebihannya kan untuk sama anggota, dan ini sangat mengandalkan perekrutan anggota baru. Nah, Iya. Kalau salah satu baru dipenuhi belum ini, namun dua-duanya di situ ya. Tapi pas seminarnya mereka bilang mereka MLM. Ya, lebih baik dihindari, lebih aman. Karena bisa jadi ini baru sekilas yang diterangkan, yang masih ada lebih daripada itu ya yang selain diceritakan. Oh, nah Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi. Selanjutnya silakan Bapak Iqbal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz tentang hukum Silakan. mempercayai perkataan peramal. Ya. Apakah kafirnya di sini ada pembagiannya seperti kafir kecil dan kafir besar, Ustaz? Kalau mempercayainya bahwa tukang ramal itu mengetahui perkara gaib secara total, semuanya dia tahu begitu, maka kafir. Yang meyakininya kafir. Namun kalau tukang ramal itu dia cuma mengetahui perkara ini saja, tidak pada yang lainnya, ya, yang jelas paling minimal kita katakan dia kufur terhadap Al-Quran. Ya, terus sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Namun kalau cuma sekedar baca saja, iseng saja, tetap tidak boleh karena dapat mengantarkan ini ramal ya. Nanti kalau tiba-tiba kejadian itu terjadi, kita akan kait-kaitkan dengan ramalan tadi. Ya, maka seorang muslim itu baiknya tidak percaya seperti itu. Walaupun dia bilang, saya nggak yakin kok. Iya, nanti kalau ada suatu peristiwa terjadi, padahal nanti dicocokkan dengan ramalan itu pas, akhirnya nanti dia jawab, iya ya, ini jangan-jangan sama dengan ramalan tadi ya. Nah, akhirnya kan jadi percaya, nggak boleh. Maka untuk mencegah itu. Jadi masih ada pembagiannya Ustaz ya? Iya. Satu lagi Ustaz boleh? Iya, silakan. Perlukah membaca ta'awudz ketika rakaat ketiga bagi makmum yang memilih pendapat tidak baca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua di salat jahar? Maka tidak perlu baca ta'awudznya, langsung baca surat Al-Fatihah. Ya Ustaz. Ya. Kasih Ustaz. Baik, kasih. Baik, berikutnya lagi silakan. Silakan Umi Yasmin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, jadi kan saya sering melihat di kampung-kampung itu orang kadang menjual buah-buahan masih di pohonnya Ustadz. Misalnya ada yang datang terus ditaksir yang di pohon itu berapa, terus mereka petik sendiri. Itu gimana Ustadz? Bolehkah? Apa tadi yang ditanam apa? Buah-buahan Ustadz, bisa mangga, rambutan. Jadi langsung dilihat oleh pembeli di pohon itu, langsung ditawar berapa, kemudian mereka petik sendiri. Buah apa tadi? Bisa buah mangga, buah rambutan, hasil kebun Ustadz. Tapi langsung belinya yang masih di pohon, belum dipetik gitu. Mereka petik sendiri. Kalau tiba-tiba gagal panen gimana? Siapa yang tanggung? Biasanya Ustadz saat buahnya kira-kira sudah bisa dipetik. Berarti masih boleh. Gimana, Ustadz? Berarti masih boleh. Masih boleh itu. Baik Ustadz. Ya. Iya. Baik. Satu lagi Ustadz. Iya. Misalnya kan kita pergi ke suatu tempat, Ustadz, maksudnya pergi ke pulang kampung tempat orang tua, itu kan bukan tempat kita tinggal. Ya. Nah kita situ menetap misalnya 3 hari atau seminggu. Itu apakah boleh selama 3 hari atau sepekan itu kita menjamak sholat Ustadz? Kalau sudah lebih daripada 4 hari berarti sudah niatan mukim. Kalau kurang dari 4 hari berarti belum mukim. Standarnya pakai 4 hari. Lebih dari 4 hari ya Ustadz? Iya. Kalau sudah lebih dari 4 hari dari awal tinggal situ berarti sudah jadi mukim. Gitu. Iya, baik Ustadz. Namun kalau baru 1 hari, 1 hari saja dan niatan langsung balik, berarti ketika itu masih musafir. Gitu. Itu Ustadz, walaupun misalnya kita kan saat ke rumah orang tua itu misalnya kita tidak kemana-mana, tetap nggak bisa di rumah aja itu Ustadz, apakah boleh menjamaknya? Tadi saya sudah jelaskan berapa hari dia di situ. Oh, berarti hitungannya di 4 hari itu batasnya, Iya. Ustadz, walaupun kita tidak keluar rumah, hanya dalam rumah Iya. ya. Oh, iya. Baik Ustadz. Jazakallahu khair. Waalaikum. Terus satu lagi dari Resen. Silakan Ibu Diana. Ibu Diana, Ummu Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, Ustaz hanya mau menanyakan, Ana pernah merintis sebuah sekolah Ustaz bersama teman gitu ya. Sebuah sekolah itu berbayar. Iya. Berbayar terus, tetapi di dalam perjalanannya itu banyak hal-hal yang tidak cocok gitu Ustaz. Iya. Yang tidak cocok dalam perjalanannya itu, apakah termasuk horor apa bukan ya Ustadz ya? Sementara saya hanya sebagai jasa awalnya, cuma jasa dalam merintis itu, memberikan tenaga, memberikan juga ada tempat gitu ya selama 6 bulan itu gratis, terus dikasih juga biaya yang murah gitu ketika ngontrak di tempat saya gitu. Saya cuma selama ini saya kepengen mengikhlaskan gitu ya kejadian apa yang letih lelah saya awal merintis, karena saya senang gitu karena sekolah itu bersunnah, berbasis Quran gitu Ustaz. Cuma terakhir endingnya tuh tidak mengenakan gitu loh Ustaz. Apakah memang apa saya yang salah, gimana Ustaz nasihat buat biar legowo dan nanti selanjutnya ketika berpartner untuk membuat sekolah ke depannya, apa yang harus saya ilmui gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Ini buat sekolah ya? Iya. Terus? Sekolah berbayar Ustaz. Iya, terus berpartner terus? Iya, tapi di dalam perjalanan itu nggak ada job desk, nggak ada MOU. Terus jadi nggak jelas dong. Ketika pindah tempat nggak pamit, nggak ngasih tahu, saya dapetnya dari orang tua murid gitu, padahal tapi saya masih kecewa gitu Ustaz, padahal udah setahun lebih gitu ya. Partnernya tadi itu ya bikin kecewa ya? Ya, bikin kecewa. Tapi saya tuh nggak mau ada
dendam atau hasad gitu loh Ustaz. Jadi pengen menjauhkan hal itu tapi selalu masih ingat gitu tuh Ustaz. Kayak jadi apa ya, seperti apa gitu ketika nanti saya berpartner gitu. Akhirnya saya sekarang bikin lembaga sendiri, itu move on-nya juga lumayan agak lama ya, karena kecewa, sedih gitu. Terus saya bikin lembaga sendiri, 6 bulan yang inilah yang pandemik, saya bikin lembaga gratis. Terus saya juga bikin lembaga online belajar tajwid gitu. Tapi semuanya masih online karena saya masih khawatir ketika berpartner nanti kayak gimana, takut saya belum paham gitu Ustaz. Akhirnya dengan merintis ini saya sendiri tanpa berpartner dan ya terbuka aja gitu, gratis, nggak bayar. Baru 1 bulan ini ya, saya inti pertanyaan tadi. Nah itu bagaimana ketika saya berpartner itu, apakah itu termasuk horor apa bukan gitu Ustaz dengan tema yang sekarang? Ada ketidakjelasan ya dari sisi mungkin visi misinya. Enggak, itu enggak masuk horor. Belum, itu belum masuk horor. Oh, bukan. Iya. Iya, syukran jazakallah. Khairun. Ya, berarti masuknya apa Ustaz? Mohon penjelasan. Ya, suatu tidak jelas. Dia tidak jelas, dia buat sesuatu jadi tidak jelas gitu ya. Karena tidak ada SOP untuk jalani gitu toh, Bu? Iya, Ustaz. Ya, ini bukan jual beli horor, ini tidak amanat aja gitu. Gitu ya. Dia cuma tidak amanat, tidak jujur gitu. Oh, gitu iya. Maksudnya. Horor beda lagi. Berarti, iya, berarti memang harus dimaafkan gitu ya Ustaz ya? Ya kalau mampu. Kalau enggak Ustaz? Kalau enggak ya putuskan hubungan dengan dia. Oh, nah Ustaz. Udah sih, kalau putus sudah Ustaz. Iya. Nah Ustaz, syukran jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Baik, berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Erwin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau hukum menjual hadiah untuk penonton itu kan haram ya? Iya. Kalau misalkan kita menjual hadiah untuk acara tunangan, itu gimana ya hukumnya Ustaz? Tahu nggak? Apa? Tahu. Iya, tahu. Maksudnya tahu nggak dia mau Iya, tujuannya tahu. tunangan gitu? Iya tahu Ustaz. Kalau tahu nggak usah didukung. Kalau yang keliru. Oh, berarti itu tidak boleh ya Ustaz? Iya. Kecuali kalau lamaran aja ya. Nah, Kalau satu tunangan ini agak beda ini soalnya. Kalau istilahnya lamaran masih benar itu. Namun ini istilahnya tunangan itu. Karena masing-masing tempat Iya. nanti beda-beda lagi. Dan dikira kalau sudah tunangan berarti sudah halal kayak suami istri gitu. Nggak benar juga. Oh, berarti intinya kalau ada yang pesan gitu sebaiknya ditolak ya Ustaz? Iya. Ditolak. Satu lagi Ustaz, Iya. boleh? Ya silakan. Jika di sekolah itu kan ada program home visit, jadi guru berkunjung ke rumah siswa. Ya. Nah, kadang ketika guru itu pulang, waktu itu memberikan kayak oleh-oleh gitu loh Ustaz. Nah itu hukumnya Guru gimana PNS ya? apa guru pegawai swasta? Pegawai swasta. Minta izin sama direkturnya atau manajernya di sekolah. Kepala sekolah. Kalau misalkan kepala sekolah mengizinkan gitu, Boleh dimanfaatin. boleh. Iya. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Baik, berikutnya lagi silakan. Silakan Bapak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya Ustaz, anak kan beli ayam. Nah, ketika barang datang itu harganya jadi lebih banyak Ustaz dari yang awal perjanjiannya. Katanya karena panen ayam itu nggak bisa sekaligus semuanya, jadi misalnya
tunda 2 hari, ya kita harus tanggung makanannya gitu untuk si ayam tadi yang kita pesan. Nah, kan di perjanjian awalnya nggak ada seperti itu, Ustaz. Nah, ketika sampai kita kan kaget, tiba-tiba dananya melonjak dari yang diperkirakan. Nah, itu apa ada goror di situ nggak, Ustaz? Iya, ada goror. Gorornya apa kira-kira coba? Apa yang tidak jelas itu? Tidak jelasnya dari awal itu tidak ada penjelasan kalau ketika terlambat ayam datang, itu kita yang nanggung itu biaya makannya. Apa itu jadi tanggung jawab pembeli apa penjualnya harusnya? Tergantung akadnya di awal ya. Akadnya ini maunya apa? Iya kan kita itu DP dulu kan, misalnya 50 juta nih. Nah, DP-nya 5 juta. Nah, sisanya itu berarti kan 45 juta. Tapi setelah datang ayam itu tiba-tiba jadi di atas 50 karena 2 hari makan ayam itu ditanggung kita sendiri. Nah, mereka ngirimnya terlambat sendiri, Ustaz. Misalnya harusnya hari Senin, mereka ngirimnya hari Rabu gitu. Nah, jadi ketika datang itu kita yang nanggung itu makanannya 2 hari ayam tadi. Padahal ayam belum jadi milik kita gitu. Belum jadi milik si pembeli? Iya, belum jadi. Masih di penjual. Belum sampai ke pembeli. Ya, ini akhirnya jadi tidak ridho salah satu pihak ya. Padahal sudah diunggulkan dengan... Jadi salah satu pihak itu nanti rugi itu. Nah, Ustaz, padahal menunggunya juga berbulan-bulan gitu ayamnya. Iya. Ya bisa buat perjanjian baru lagi. Saya minta kayak gini. Ya sesuai syarat gitu. Syarat ini harus dipenuhi gitu aja. Yes. Ya. Nah, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya lagi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Malareza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya kalau seandainya kita tuh beli barang gitu ya, untuk pemakanan ke orang, tapi tidak ada harganya, cuman nanti tagihannya itu berdasarkan biaya bahan bakunya, kemudian dia jelasin bahan bakunya sekian, terus kita baru pembayaran bahan baku itu ditambah, itu boleh nggak Ustaz kayak gitu? Setelah mau bayar itu jadi jelas atau tidak? Nah, setelah mau bayar dia ngerincikan bahan bakunya sekian gitu, terus kita tinggal tambahin berapa persen gitu dari harga bahan bakunya itu. Ada sesuatu yang nggak jelas nggak di situ, Om? Kalau rinciannya sih dia kasih rinci, Ustaz, dijelasin ini sekian gitu. Jualan apa tadi? Makanan. Makanan apa? Makanan, ya misalnya kalau kita pesan makanan gitu, makanan basah gitu. Terus? Makanan basah diproduksi dulu? Diproduksi kan, dibuat. Nah, pembuatannya itu kan sesuai dengan bahan baku gitu, Ustaz. Jadi bahan bakunya baru tahunya setelah jadi gitu kan makanannya. Jadi awalnya percaya aja udah minta tolong gitu kan. Terus bahan bakunya sekian gitu. Terus nah setelahnya kita pembayarannya dari bahan baku itu terus ditambahin gitu, Ustaz. Ini nggak masalah di situ berarti? Nggak apa-apa ya, Ustaz ya? Nggak apa-apa. Oh, baik. Ya, baik Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Satu lagi dari chat, Nah, Ustaz, terkait penjelasan budak tadi, Ustaz, pada zaman Nabi bahwa budak boleh digauli tuannya. Apakah itu sudah dinikahi atau belum? Dimiliki sama seperti dengan memiliki barang, sehingga boleh memperlakukannya sebagaimana istri. Ya, terus. Nah, Ustaz, selanjutnya pada zaman sekarang, apakah budak itu sama seperti pembantu rumah tangga? Ya, jelas berbeda. Budak sendiri, pembantu rumah tangga sendiri. Tidak sama ya. Keliru kalau ada yang menyatakan sama antara budak dengan pembantu rumah tangga. Ya, terus.
Ustadz, bagaimana jika saya memperkerjakan orang dengan akad seperti ini? 6 hari harus menyelesaikan 25 produk dengan jam kerja bebas. Jika tidak mampu tetap dibayar namun dipotong gaji, apakah dibenarkan seperti ini? Ya boleh-boleh saja. Denda ya. Itu denda ya. Selanjutnya, Ustadz. Kalau itu denda itu boleh-boleh saja. Terus satu lagi. Ustadz, apa hukumnya mengikuti kursus brevet? Brevet ini adalah kursus-kursus yang mempelajari tentang pajak, di mana nanti akan memperoleh sertifikat, di mana sertifikat inilah yang dalam beberapa job desk keuangan atau akuntansi ada syarat memerlukan sertifikat brevet tersebut. Terus diulang coba Apakah hukumnya mengikuti kursus brevet ini boleh? Tadi kursus yang diikuti apa jenisnya tadi? Mempelajari tentang pajak, Ustadz. Tujuannya apa itu? Dia tidak tulis. Kalau tujuannya untuk konsultan sehingga bisa mengurangi pajak yang disetor, nggak masalah, itu niat baik. Namun kalau tujuannya bukan seperti itu, jadi masalah gitu. Karena pajak itu asalnya tidak boleh. Yang satu lagi dari chat. Ustadz, jika jual beli jasa dengan bayar seikhlasnya, apakah termasuk gharar? Misalnya, ada tukang pijat atau bekam yang menarik tarif sukarela. Tadi apa ini? Om, diulang tadi? Ustadz, jika jual beli jasa dengan bayar seikhlasnya, apakah termasuk gharar? Misalnya, ada tukang pijat atau bekam yang menarik tarif sukarela. Ya bisa saja, dari sisi ini dia ridho berarti kan. Dia dibayar berapapun itu ridho. Nah, berarti tugas dia nerima tapi tidak aslinya tidak menghukum itu orang yang tidak jadi gitu. Wallahu alam. Satu lagi terakhir. Ustadz, bagaimana bila kita membeli kambing untuk kurban 1 atau 2 bulan sebelum Idul Adha? Kambingnya masih kecil. Kemudian penjual rawat sampai waktu kurban baru diberikan ke kita. Apakah itu termasuk gharar karena sewaktu kita akad kambingnya masih kecil dan kita ambil untuk kurban ketika dia sudah bertambah besar? Tidak masalah. Yang penting ketika mau kurbankan itu harus terpenuhi umur. Kambing itu berapa tahun, sapi itu berapa tahun, itu harus sudah dipelajari ketika bahas zakat. Baik, saya rasa cukup. Insya Allah besok pagi kita bahas tentang Juwairiyah binti Al-Harith. Besok malam masih lanjut Kitabul Buyu ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan dan memudahkan semua urusan kita sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.